Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek yang berjudul Program Pemesanan Tiket. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Nandarizky Amelia dengan NIM 2014-02060, Priti Oharauta Soid, NIM 2014-02084, Vicky Nathanael Sinaga, NIM 2014-02126, dan Albert Lukas Talupan Pangaribuan, NIM 2014-02150. Latar belakang dari program kami kali ini, sampai sejauh ini teknologi informasi telah banyak memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pemesanan tiket merupakan salah satu proses perkembangan teknologi informasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Cara penumpang melakukan pemesanan tiket secara langsung ke perusahaan travel ataupun loket terlihat kurang efektif karena proses yang dilalui menyita banyak waktu dan biaya. Maka dari itu, teknologi pemesanan tiket secara digital diciptakan untuk memudahkan pengguna dalam memesan tiket. Tampilan awal dari program kami yaitu login. Di tampilan login ini ada username dan password. Username-nya dengan admin dan password-nya 123. Setelah login, kita akan dialihkan ke beranda. Di beranda ada 3 pilihan. Yang pertama, pemesanan tiket bus. Kedua, info harga tiket. Dan 3, keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priti Oharauta Soid. Selanjutnya ada pilihan 1. Pertama ada registrasi penumpang. Isinya ada nama pemesan, kita misalkan GG, alamatnya Medan, jenis kelaminnya laki-laki, nomor handphonenya 081266552354, emailnya gg@gmail.com. Data pemesan berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada tujuan keberangkatan. Yang pertama Medan ke Langkat, 2 Medan ke Siantar, 3 Medan ke Parapat. Pilihan tujuan 1. Selanjutnya ada jenis tiket dan pemesanan kursi. Jenis tiket yang pertama ada ekonomi, yang kedua eksekutif. Lalu pemesanan kursinya kita pilih kelas 1, harga tiket Anda 25.000, masukkan nama penumpang, GG, nomor tempat duduk yang dipilih 1, data penumpang berhasil ditambahkan. Selanjutnya, Vicky Nathanael, persilahkan. Di info harga tiket terdapat beberapa harga tiket mulai dari ekonomi sampai eksekutif. Di mana ekonomi mempunyai jadwal keberangkatan mulai dari siang hari sampai malam hari dengan 3 tujuan dan harga yang berbeda-beda. Berdasarkan jadwal keberangkatannya juga dengan eksekutif. Terdapat pilihan kembali ke menu awal. Dari program kami ini dapat disimpulkan dengan adanya program pemesanan tiket bus yang telah kami buat, diharapkan pengguna dapat memesan tiket bus, melihat jadwal keberangkatan, dan memilih kursi yang akan dipesan. Semua jadwal keberangkatan sampai harga pemesanan tiket yang sudah ditentukan dapat diakses dan didapatkan dengan mudah. Demo dari program kami akan dijalankan oleh Albert Lukas Talupan. Saya akan melanjutkan untuk demo. Di sini kami menggunakan beberapa library untuk mendukung program kami. Kemudian dideklarasikan variabel-variabel di atas. Kemudian terdapat kelas. Saya akan menjelaskannya dari integer main. Di sini dideklarasikan integer i dan kemudian headbar HDB dan akan menampilkan judul serta keterangan bahwa halaman tersebut adalah halaman login. Kemudian
memanggil fungsi login dari kelas login dengan memasukkan user admin dan password 123 yang telah ditentukan. Jika benar, maka program akan menjalankan menu yang terdapat pada kelas menu akan menampilkan angka 1, 2, dan 3. Jika kita memilih 1, kita akan melihat tampilan dengan memanggil fungsi dari kelas, yaitu ada data penumpang, tujuan pesanan, kelas bus, proses, jumlah tiket. Kemudian di break agar dia tidak melanjut ke case 2. Kemudian jika kita memilih case 2, dia akan menampilkan informasi bagi penumpang mengenai harga tiket. Dan yang ketiga adalah keluar dari sistem. Jika kita 3 kali salah memasukkan username dan password, maka jika kita salah memasukkan password dan username, maka akan dimunculkan, maaf, username dan password Anda salah. Kemudian saya akan menjelaskan kelas yang terdapat pada program kami. Yang pertama ada kelas headbar. Di sini terdiri dari fungsi login bar, judul, dan judul atas yang akan ditampilkan hanya sebagai tampilan pada program. Kemudian ada fungsi login, di mana di sini terdapat fungsi login, mencetak username, kemudian mengisikan user yang telah ditetapkan yaitu admin, kemudian cout menampilkan password. Kemudian jika kita mengisi password, maka karakter yang diambil akan diubah menjadi bintang. Kemudian ada kelas menu yang menampilkan pilihan pemesanan tiket bus, yang kedua info harga tiket, dan yang ketiga keluar. Kemudian juga ada kelas tujuan pesanan, di mana akses specifier-nya public, memiliki fungsi data penumpang, dan dideklarasikan variabelnya. Kemudian di sini pengguna dapat memasukkan nama pemesan, alamat, jenis kelamin. Jika jenis kelamin dimasukkan dengan benar, seperti L kecil atau L besar, P kecil atau P besar, maka akan dilanjutkan ke nomor handphone. Jika salah, maka akan kembali memprogramkan jenis kelamin. Kemudian data akan diambil dan dimasukkan ke database. Di sini dalam bentuk CSV. Kemudian ada fungsi tujuan pesanan. Yang pertama ada Medan Langkat, Medan Siantar, kemudian Medan Parapat. Kita bisa memasukkan angka 1, 2, atau 3. Jika kita memilih 1, maka akan diambil string Medan Langkat, harga jurusan tertera. Jika kita salah memasukkan selain 1, 2, dan 3, maka akan muncul numerik tujuan tidak tersedia. Silakan tekan enter, maka program akan dikembalikan. Kemudian ada fungsi kelas bus. Di sini akan ditampilkan kelas ekonomi dan eksekutif. Kita akan memilih kelas bus. Jika kita memilih kelas bus yang pertama, maka harganya 5.000 dan keterangannya ekonomi. Jika kita memasukkan angka selain 1 atau 2, maka akan muncul numerik kelas bus tidak tersedia. Maka akan dikembalikan untuk mengisi kembali kelas bus dengan benar. Kemudian ada fungsi proses. Di sini akan dijumlahkan harga kelas dan harga jurusan. Kemudian akan menampilkan harga bus.
harga tiket bus. Di sini juga kemudian ada fungsi jumlah tiket. Dideklarasikan nama penumpang dan nomor tempat duduk yang fungsi ini berisikan nama penumpang yang akan kita input, kemudian nomor tempat duduk oleh penumpang tersebut, kemudian akan dimasukkan ke database dalam bentuk CSV. Berikut informasi harga yang dibuat di dalam kelas, di mana akses specifier-nya public, memiliki fungsi harga, dan kemudian akan memunculkan sebagai berikut. Itu saja tampilan, maksudnya codingan. Kemudian saya akan mendemokan program kami. Di sini kita masukkan username admin, kemudian password 1, 2, dan 3. Di sini password akan di-hashing menjadi bintang. Kemudian kita tekan enter. Kita dapat memilih program pertama, yaitu pemesanan tiket bus. Kemudian kita masukkan nama pemesan, misalnya GG. Kemudian alamatnya Jalan Karya Bakti. Jenis kelaminnya laki-laki. Nomor handphonenya 08213456. Kemudian emailnya gg@gmail.com. Tidak usah, @gmail saja cukup. Kemudian kita akan dialihkan untuk memilih jurusan. Kita akan memilih satu, kemudian kita pilih kelasnya ekonomi. Sini tertera harga tiket 25.000. Kita dapat memasukkan nama penumpangnya GG. GG memilih nomor tempat duduk 1. Data penumpang berhasil ditambahkan. Kemudian kita dapat melihat di file CSV telah muncul data yang diinput, nama penumpang GG dan nomor bangkunya 1. Kemudian data informasi pemesan tiket telah diambil, yaitu GG, Jalan 1, nomor teleponnya tertera, dan emailnya juga tertera. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rizky Nanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.